Welcome to Gangster, Generasi Stereo Podcast. Balik lagi nih, gengs. Ini episode ke-6. Wah, gak kerasa episode 6 ya. Kita makin serasi nih gue lihat ini Makin warnanya. serasi. Makin terblok-blok ya warnanya ya. Ini warnanya beda, Buang. Enggak sih sebenarnya Jangan sama. gitu dong Sama guys, ya? nanti gue jadi sebel sama kalian gimana? Soalnya emang aku sih tema lagi gondok aja sih sama Oh orang. iya. Jadi selama ini kita memendam rasa kesal. Aduh. Aduh, hari ini kenapa sih? Ada. Kita kok Bawaannya kesel-kesel panas gitu ya? kenapa ya? Kenapa actingnya marah-marahan ini? Iya, kenapa ya? Kamu pelakunya. Gimiknya jelek banget ya. Gimiknya kurang bisa nih dibawa sama ke TV-TV belum bisa. Masih Jadi kalah. kamu. Jadi gini guys, aku tuh lagi sebel banget gitu, kayak sebel banget gitu. Kenapa sih? Kenapa? Sebel kenapa? Sebel kenapa? Kalian pernah gak sih kayak punya teman atau punya seseorang yang kayak kalian anggap tuh kayak apa sih, kayak gak suka gitu, kayak kalian gak suka sama orang itu? Ada banyak. Ada Banyak. banyak. Udah gue kesel sama semua orang ya. Kaget ya Bu. Ada orang lewat, lu ngapain sih? Lu depan ngapain gua?" sih lewat Kenapa gue? lu lewat depan muka gua? Ada yang nyenggol dikit langsung. Jangan orang- kayak gitu dong. Lagi Kayak- makan, lu jangan makan depan gua ngapa sih? Semuanya Jadi bawahnya serba pengen salah marah ya. Baru dia ngucap kata-kata aja udah langsung salah. Baru ya. satu kata gitu dah. Ngapain lu ngomong depan gue? Gitu. Emangnya kenapa sih? Kenapa sih kita dari tadi kesel-kesel, bahas musuh-musuh, bahas orang yang gak disuka. Emang ada apa sih hari ini tuh, tentang apa? Coba Geraldi kasih tahu temanya apa? Jadi, Asik. asik. Jadi tema kita hari ini adalah cintai ususmu. Cintai Salah. Tolong dikasih backsoundnya. Salah. Salah. Jadi tema kita hari ini tuh kita cintai musuhmu. Love your enemy. Love Apa? your enemy. Musuh dicintai. Ya. Ceritanya kayak Kayak judul-judul Ntar dulu, FTV gitu ya. ini tau gak sih otak gue lagi mencerna gimana ya gue cari komedi-komedi di otak gue kayak kagak ketemu-ketemu. Kita bikin itu aja judulnya, musuhku ternyata adalah cinta pertamaku. Waduh. apa itu? Aduh, no. Enggak, kita hari ini kita ngomongin tentang kasihi musuh kita. Wah, berat sih Iya. nih kayaknya ya. Pasti dong. Kamu kayaknya ngomongnya dari hati banget ya, berat banget gitu ya. Berat ya kayaknya, berat. Kayaknya sih gak bisa. Oh salah. Begitu sulit Kasihi musuh. kasihi musuh. Kurang monyong mulutnya kayaknya. Apalagi musuh. Stop. Oke, jadi berbicara tentang love your enemies. your enemy. Kira-kira ini gimana ya kalau anak muda zaman sekarang banyak tuh yang kalau udah kayaknya suka bikin statement, gue nggak mau lagi lihat mukanya gitu-gitu. Waduh. Jangan muncul depan aku. Jangan muncul depan aku. Hempaskan jauh-jauh kayak gitu-gitu. Hadirilah. Nggak tahu kenapa ya, tapi akhir-akhir ini anak muda tuh kalau misalnya nggak suka sama orang, modenya langsung senggol bacok gitu loh kayak. Ya. Kayak jadi kalau nggak suka tuh bener-bener langsung kelihatan gitu. Kalau bisa, Iya. lo mendingan jangan lewat depan gue deh. Kalau gue lewat depan, kalau lewat depan gue bawanya jadi kayak marah, jadi nggak suka. Mood gue langsung jelek seharian. Iya Kayak nggak lebih sih? temperamen ya. Iya anak-anak lebih zaman temperamental sekarang ya. gitu loh. Tipis, apa tuh biasa dibilang tipis. Kesabarannya Kesabaran- setipis tisu ya. Tipis cipung. Setipis tisu yang Setipis tisu. dibagi Iya, dua iya, lagi benar, gitu. Tapi biasanya alasannya apa sih kayak gitu ya? Kalau menurut kalian tuh alasannya tuh kayak karena apa sih biasanya anak-anak muda tuh jadi kayak nggak suka sama seorang atau jadi kayak mereka nganggep itu musuh mereka gitu? Karena cowok. Nggak bercanda. Karena cowok. Karena Karena apa ya? mungkin kalau misalnya kenapa orang-orang muda zaman sekarang suka temperamental ke orang, kayak nganggep musuh itu ya udah musuh, nggak boleh gini. Kalau bisa gue tonjok, gue matiin, gue tendang. Udah. Waduh. Kejam ya. Kejam. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena kestabilan mental mereka belum sepenuhnya mature.
Belum sebelumnya mature. Mature. Ya, belum sebelumnya Mature. dewasa. Macul itu. Karena mungkin mereka belum Air sedewasa. mature. Mancur. Air mancur. Bisa jadi ya, bisa jadi. Mungkin karena mereka belum sedewasa itu untuk bisa berpikir berpikir lurus gitu loh, kayak lu nggak bisa melihat dari beberapa sudut gitu loh, kayak oke gue nggak suka sama nih orang pokoknya kalau ketemu gue bakal habisin nih orang gitu, kayak gue kalau ketemu dia gue bakal sesinisnya mungkin. Oh, Iya. mungkin karena sakit hati kali ya, ada sakit hati atau Ya, bisa ada sakit hati, dendam atau iri, atau mungkin mereka ngerasa kayak orang ini Udah keras menyakiti kepala gua gitu, banget. udah dikasih nggak? tahu nggak mau dengerin atau apa, jadinya mereka malah jadi berantem kayak gitu mungkin ya. Kayak banyak faktor sih sebenarnya. Banyak faktor. Atau enggak kayak awalnya kayak udah deh, enggak deh awalnya enggak kesel gitu-gitu, tapi lama-kelamaan kok orangnya malah makin menjadi-jadi ya. Jadinya tuh kayak makin terpendam, akhirnya jadi kayak jadinya kayak ya yang tadi gue bilang di pertama kali yang metodenya langsung kayak senggol bacok gitu, karena gue udah kasih kesabaran gue tapi lu masih kayak gitu aja sih. Jadi kan apalagi anak-anak sekarang mikirnya pendek banget ya. Jadi Iya kayak bener. Sumbu pendek ya, sumbu pendek. sumbu pendek banget yang kayak baru kayak gitu langsung yang kayak apaan sih lo Rasa nggak gitu. terimanya tinggi Rasa ya. nggak terimanya tuh tinggi banget. Tapi termasuk sih gue juga kadang masih suka kayak gitu sih ya. Sumbunya pendek banget. Gitu sih. Coba kalau misalnya Abang Aldi. Atuh, aku tadi udah ditanyain. Ditanya lagi. Ya udah deh, kita ganti ke kakak tertua kita, Kakak Reski coba. Padahal gue bilang gue gak mau datang lagi. Ya. Aku benci kalian. Oh, tidak. Apaan sih tadi? Kenapa kok orang itu malah bisa benci sama orang gitu loh? Iya. Gimana ya? Ya mungkin karena dia udah tersakiti banget kali ya. Asik. Kok nyablak banget ya. tuh di sini. Gitu. Sehingga dia sampai jadi punya dendam yang benar-benar bertumpuk-tumpuk sehingga akhirnya dia mengucapkan statement seperti itu. Oh iya, tapi teman-teman, kalau menurut kalian nih banyak statement yang sering muncul nih di IG gue waktu itu. Jadi gue sampai kepikiran, anak IG banget anak ya, IG, anak IG. bukan anak TikTok, anak IG. Anak IG ya. Jadi ada statement yang kayak gini, kayak orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Nah, kira-kira kalian Asik. setuju gak sih sama statement itu, guys? Waduh. Coba Bang Aldi. Menurut pandangan kita sebagai anak-anak Kristen. Kalau dari gue sih, jujur gue kurang setuju sih sama statement yang itu ya. Malah sebenarnya menurut gue statementnya tuh harusnya kayak orang bijaksana adalah orang baik yang tersakiti. Karena kayak setelah dia disakiti oleh orang itu, setelah ada beberapa masalah yang diakibatkan oleh orang lain ke orang itu, dia malah jadi bisa paham nih ke depannya dia harus maintain apa sih yang kayak Emosi, iya apa dia gitu bisa ya. ngontrol emosi Respon. dia. Dia tahu respon apa sih yang harus dia lakukan ke orang itu. Jadi kayak misalnya nih Kasyala udah kesel sama gue kayak ngata-ngatain gue ngomongin ke orang-orang. Jadi ya gue paham nih kalau berarti nanti ke depannya kalau gue ketemu sama orang yang mirip kayak Kasyala lagi, gue harus gini, gue harus lebih baik lagi, gue nggak boleh ngelakuin kesalahan bla 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 segala macam gitu. Paling nggak tuh dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Iya, sama sih sebenarnya gue juga nggak kurang setuju. Iya. Cuma kan banyak muncul tuh, akhirnya jadi menggiring opini menurut gue buat anak-anak muda bahwa iya sebenarnya tuh orang jahat itu adalah orang yang orang baik yang tersakiti gitu. Padahal mungkin kalau sama seperti Gerard bilang, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan malah kita bisa ubah itu ya nggak sih, buat malah jadi pembelajaran buat kita kalau kita ketemu lagi yang kayak gitu, kita tuh tahu cara respon yang baik, yang benar gitu nggak sih ya, benar juga sih. Mungkin kalau misalnya sekarang kayak sebentar. Aku tuh kalau mau ngomong suka lupa mau ngomong apa ya. Kita kayak ketularan Sama, virus gitu. L ya. Babang L ente tidak. Suka nge-lag ya. Oh, ini karena nggak ada babang Kayak L. tadi udah kepikiran mau ngomong apa terus tiba-tiba lupa gitu di Iya. otak. Kita lupa mau ngomong apa Bisa jadi. Jadi tuh ada kayak kepikiran aja kita tuh harus sebenarnya tuh harus mencintai, harus mengasihi musuh kita, tapi kita boleh membenci perlakuan yang dia lakukan, gitu bukan sih kayak? Oh lu jangan Benci orangnya, tapi benci apa lakukan. yang dia lakuin gitu, maksudnya kayak bukan orang yang kita jauhin, tapi justru kita harus mengasihi dia. Kayak gue sih tahu sih kayak
kayak kita nggak mungkin gak sih kayak kita kok bisa mencintai orang tapi padahal tuh kita kayak kesel banget deh sama nih orang nih, orangnya bobrok banget gitu, kesel gitu ngasih taunya, tapi kayaknya emang seharusnya tuh yang kita benci tuh perlakuannya dia, bukan orangnya gitu loh. Kalau misalnya kita malah dua-duanya kita benci tuh jadinya kalau ngelihat dia tuh bawaannya langsung kayak moodnya jelek, kita moodnya kayak nggak suka gitu-gitu. Padahal dianya aja nggak mikirin kita gitu loh. Kita mikirin dia sampai yang sebegitunya banget, tapi dia nggak mikirin kita sama sekali. Malah bawaannya kayak, nih orang malah jutek nih ke gue nih gitu-gitu. Jadi kayak pandangannya jelek gitu loh kita. Iya Malah nggak sih? semakin memperkeruh Iya, gitu ya. betul maksudnya. betul. Tapi gue setuju sih statementnya Kak Dea tentang apa kasihi orangnya, benci perbuatannya. Kayak Tuhan juga kan sebenarnya kayak gitu ke kita. Dia mengasihi manusia tapi dia benci sama dosa-dosanya gitu loh. Cuman mungkin susah untuk ngelakuin itu gak sih? Pastinya sih. Kayak Iya. bawaannya jadinya kayak lo gak mikirin kita tapi kok kita mikirin lu sampai sebegitunya banget gitu sampai gak bisa tidur. Ya mungkin sama kali ya, kayak kalau Tuhan kan nyuruh kita kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu gitu ya. Mungkin kalau dari kata-kata ini kayak gampang gitu kan, tapi kan dari kita sendiri kayak nggak mungkin banget gitu. Kayak lu benci sama tuh orang tapi lu tetap harus berbuat baik sama dia gitu, tetap kayak harus perhatiin dia, malah lu harus apa ya, kayak tetap care sama dia biar dia bisa ngerubah diri dia itu. Tapi kan kayak gak Sulit mungkin ya, sulit sulit lah ya. ya. Kayak mungkin awal-awal kayak aduh gimana mau ininya, dia aja udah nyakitin perasaan gue, mungkin kayak gitu kali ya awal-awalnya. Intinya halnya berat dilakukan sebenarnya. Iya. Iya. Prakteknya, karena kan tadi kalau namanya udah benci kan kayaknya susah ya buat melepaskan pengampunan atau gimana gitu. Kayak kita bisa ngomongin teori Iya, bagus-bagus bener, tapi bener. implementasi pada saat prakteknya itu susah Iya, bener gitu banget loh. sih. Mudah. Mungkin itu yang sering dialami anak-anak Sama- muda iya, sekarang nih. Sama teman-teman juga Ya. pasti banyak ngerasain itulah gitu. Ditambah mereka belum bisa ngontrol emosi Iya. mereka. Benar, makanya mereka pakai statement yang tadi. Orang Orang jahat jahat adalah adalah orang orang baik yang baik yang tersakiti tersakiti. gitu. Padahal intinya mungkin karena mereka tidak mau merubah cara pandang atau Iya, perspektif mereka betul, gitu betul. ya. Berarti kalau perspektif yang baik menurut anak-anak Tuhan, menurut firman Tuhan nih kira-kira yang bisa kita bagiin ke teman-teman Genster apa ya? Abang Aldi kayaknya udah siapin Waduh, search Abang by Aldi. Google Waduh. ya. Weh. Dan kakak Shell Ke Sheila artikelnya panjang soalnya ya. mungkin boleh bagi ini teman-teman yang lagi, buat teman-teman Genster yang mungkin lagi saat ini mengalami kayak gitu nih, gue punya temen yang gue benci banget gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mau dari Anda dulu? Anda dulu saja. Oke. Ya kalau dari aku mungkin kita coba menerapkan firman Tuhan yang tadi dibilang itu ya, kasihi musuhmu, yang mulai berbuat baik sama dia gitu. Meskipun itu susah tapi kita harus kayak berusaha untuk melakukan itu sesuai firman Tuhan loh. Karena kan ini firman Tuhan yang bilang kayak kasihilah musuhmu, bahkan kalau mereka benci kamu tetap harus ngasihin mereka gitu. Jadi tetap aja gitu, meski kayak misalkan teman lo nih kayak udah nyebelin banget nih, kayak aduh gue udah mau marah balik sama dia, tapi lu ingat lagi kayak firman Tuhan yang tadi, oh ya gue tetap harus ngasihin mereka. Jadi lu malah nasehatin dia supaya dia ngerubah sikap itu, mungkin kayak gitu. Selain lu bisa dari sikap lu ke dia itu lu berbuat baik, mungkin berdoa kali ya, lu berdoa buat dia juga gitu, biar kita kan gak bisa langsung ngubah sikap orang ya, harus dari diri dia sendiri gitu ya. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang nanti menggerakkan hati dia gitu, merubah sikap dia gitu kan. Bahkan nanti kan kalau dia mungkin sudah tergerak hatinya, Tuhan sudah melawat dia juga gitu. Ketika dia sudah mulai berubah, dia juga ngeliat, oh ya sikap kita ke dia juga udah baik. Jadi mungkin dia jadi ngerasa dia juga harus berbuat baik kepada kita gitu. Mungkin gitu sih kalau dari gua. Dan mungkin ayat yang bisa mendukung statementnya Kasya barusan dari Matius 5 ayat 43 sampai 44 kali ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kayak ya ini mungkin kita masih di skala remaja ya. Ini skala remaja mungkin kayak selek-selekannya ya nggak beda-beda jauh lah, mungkin dari cewek, terus kok cewek sih, pasangan segala macam, terus kayak nggak suka satu sama lain gitu-gitu. Cuman kan ini masih skala remaja. Kita nggak tahu nanti 10 tahun ke depan kita bakal lebih parah lagi. Mungkin kayak ada kita ditipu sama orang, mungkin
proyek kita dibawa kabur orang, ide bisnis kita dipakai orang gitu. Dan mungkin ayat ini memang sulit ya buat kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kayak gimana sih Tuhan, ini duit gue udah dibawa nih 500 miliar nih sama nih orang. Kok gue masih harus mengasihi mereka gitu. Tuhan gimana sih, ini pasangan gue gue malah diselingkuhin sama pasangan gue nih. Amit-amit. Kok gue masih harus mengasihi mereka. Cuman mungkin menurut gue ada maksud tersendiri dari Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi gitu loh. Jadi kayak mungkin ini levelnya kita, Tuhan tuh pengen upgrade level kita untuk bisa lebih mengasihi orang lain gitu loh. Untuk lebih mengasihi musuh kita. Mungkin setelah kita sudah mengampuni dan mengasihi musuh kita, mungkin Tuhan bakal memberikan berkat yang melimpah buat kita gitu. Seperti yang beberapa waktu yang lalu si Bang El ngomong ya, kayak mungkin nanti kita ketemu sama orang yang nyebelin banget nih. Terus nanti ke depannya kita udah mengampuni dia, udah mengasihi dia, ke depannya kita bakal dihadapkan dengan orang yang lebih ultra mega menyebalkan gitu-gitu. Mungkin ada maksud tersendiri dari Tuhan untuk kita begitu. Jadi ya dari gue sih ayat ini sih udah bagus Cukup banget ya. menjawab Udah cukup ya. banget buat kita kenapa kita harus mengasihi musuh kita. Gitu. Satu lagi kali ya kalau dari gua, selain kita melakukan hal yang baik juga gitu mas, kan tadi gue bilang meskipun mereka udah jahat sama kita tetap harus ngasihin mereka, tetap harus berbuat baik. Sebelum kita melakukan hal baik itu mungkin kita harus memaafkan dulu kali ya, belajar untuk mengampuni dulu ya. Kita ngampunin dulu orang itu, kita belajar untuk oke, gua kita ngampunin dosa lu, kayak jangan, tapi ketika kalian berbuat baik itu jangan kalian inget-inget lagi nih, pas kalian buat baik misalkan tetap kalian inget lagi, tapi gue udah buat baik, dia masih kayak begitu, kayak gini. Tapi ketika kalian udah berbuat baik, sebelumnya itu kalian udah harus ngampunin dulu gitu. Jangan sampai ntar kalian berbuat baik doang, tapi kalian di hati kalian masih belum mengampuni gitu, masih ada dendam, masih ada iri, kayak gitu. Berarti poin pertama, berdamai dulu kitanya Iya, ya, berdamai dulu. melepaskan Mengampuni. pengampunan. Mungkin lebih kayak poin pertamanya kita harus berdamai dengan Iya, diri kita justru sendiri itu mungkin dulu, poin pertama baru ya. yang kedua kita mengampuni orang Benar. lain, terus yang ketiga baru kita kayak berbuat baik nih buat orang Berbuat baik ini untuk orang. gitu. Mengasihi ya. Iya, mengasihi, Ya. berbuat Benar. baik gitu. Dan kita berdoa buat orang itu. Iya. Cuman kalian ada, kan kita udah tahu ya 3 tadi ya. Kenapa sih lu? 4, sama berdoa. Sama berdoa ya. Lu kenapa sih? Enggak, gue mau nanya. Cuman kayak kalau misalnya nih, kalian udah mengasihi dia tuh, tapi apa ya, kayak kalian tuh ada ngerasa gak sih kayak ini tuh gak adil gitu? Pernah gak ada kelibet gitu kayak, oke Tuhan nyuruh kita buat ngasihi dia, cuman ini kok gak adil rasanya? Justru kayaknya perasaan itu muncul saat belum berdamai dulu dengan diri Iya, kita sih. Justru pas udah kita lepasin pengampunan, terus berdoa buat orang itu, maksud kita mengampuni, minta Tuhan kuatkan diri kita dulu pertama gitu kan, menerima semua perlakuan dia, terus kita berdoa buat orang itu. Kayaknya justru dari situlah baru bisa, ya gak sih, kayak ngerasa bahwa meskipun mungkin nanti sikap dia ke kita mungkin masih sama atau gitu, tapi respon kita yang udah beda jadinya. Kayaknya sih kayak gitu ya kalau menurut gua. Tapi kayaknya lebih yang kayak gini sih, awalnya kita udah mengampuni, maksudnya kita udah udah mengampuni diri sendiri, mengampuni orang itu, tapi pada dasarnya kan kita human ya, maksudnya kita manusia gitu, maksudnya masih aja, maksudnya ada pikiran kita tuh yang kayak nggak bisa kita pungkiri, pasti kita bakal berpikir kayak gue masih kesel nih sama lu, tapi gue harus gimana gitu loh, gue udah berusaha untuk mengampuni lu, tapi masih ada sisa sedikit, kayak nggak mungkin dong kayak dalam waktu misalnya dia udah nyakitin kita bertahun-tahun, tiba-tiba kita kayak lupain aja gitu bertahun-tahunnya itu, kayak baru 1 bulan, 2 bulan tuh kayak langsung lupa, kan kayak nggak mungkin kan. Jadi kayak nggak apa-apa sih, maksudnya itu prosesnya kayak nggak langsung cepet gitu loh, maksudnya alurnya seperti itu, tapi prosesnya mungkin nggak secepat yang kita lagi omongin kayak langsung dari sini selesai gitu, tapi prosesnya sebenarnya tuh butuh waktu yang panjang banget buat gitu. setiap orang beda-beda. Ibarat bayi mau jalan lah ya. Iya, kayak bayi baru lahir, dia belajar duduk dulu. Kalau udah duduk dia mau belajar berdiri, dari belajar berdiri dia lari. Pasti ada jatuhnya juga kan. Benar.
gue harus memaafkan, gue maafkan, kayak udah beberapa lama kemudian lu keinget lagi, sebel lagi, tapi lu mencoba untuk get along with it Iya, gitu. Ya, jalanin aja dulu. Dan nanti akhirnya pasti lu bakal kayak ngerasa, oke, gue udah siap untuk mengampuni dia, gue mengampuni dia, gue mengampuni dia. Gitu. Tapi teman-teman punya pengalaman hidup tidak? Dengan mengasihi musuhmu gitu? Atau banyak coy. Boleh dong, di-share kali ya, di-sharing Kalian kali ya. tahu, gue sebut nama aja lah ya, orang udah berdamai juga, dan kita juga udah jadi sahabat. Ya boleh. Iya, gue dulu inget lah ya pas gue SMA gue pernah berantem sama... Oh yang kepala kamu ketoyor ya di kelas ya? Gue tahu. Ya, jadi memang apa ya, gue punya teman namanya Wilbert. Ya, dia sekarang Hai, jadi Wilbert. sahabat gue. Hai Wilbert. Ya, jadi dulu gue berantem lah intinya sama dia. Gue berantem, dia ngatain gue kayak cengeng gitu. Terus gue kayak gue udah nggak bisa Menahan. gue nggak bisa menahan espoci gue. Espoci. Espoci. Gue udah nggak bisa menahan emosi gue dan akhirnya ya udah gue lose control. Gue tonjok kepalanya. Wadaw. Udah gitu udah ketonjok, kenanya di mata, dia pakai kacamata. Waduh. Terus kepalanya kejedot ke belakang, jedak. Jadi Waduh. sudah jatuh Gokil. tertimpa tangga. Bukan, tapi ini bukan tertimpa tangga. Sudah ditonjok ketiban tembok apa? Mental ke tembok. Iya gitu. Jadi Hmm. di situ gue kan kayak ngerasa gue kan yang dikatain sama dia ya. Cuman kok dia malah teman-teman yang lain kok malah pada ngejauhin gue gitu. Nah. Kok teman-teman malah pada nggak ada ngomong sama gue. Padahal gue juga kepikiran kayak gue kan temenan lama sama teman-teman gue, tapi kok teman-teman gue pada berpihaknya sama Wilbert gitu. Gue mencoba memproses itu, mencerna itu. Jadi teman-teman gue selama kurang lebih 1,5 bulanan, maybe itu nggak ada yang ngobrol sama gue, nggak ada yang approach gue. Sampai akhirnya gue ngerasa, oke, gue harus coba untuk memaafkan. Mungkin ini memang salah gue juga. Mungkin Wilbertnya ngerasanya itu bercanda, tapi gue yang terlalu baper. Espoci. Gue yang terlalu espoci. Iya, jadi kayak akhirnya gue coba melepaskan pengampunan. Gue coba maafin Wilbert dan di satu ketika Acong, Nah, kenapa gue sangat sayang sama Acong dan gue sangat Asik. mau Halo, Acong. Halo Acong. Gue sangat hormat sama Acong. Sayang sahabat ya guys. Iya, sebagai sahabat. Iya, sebagai sebagai sahabat. sahabat. Gue sayang banget sama Acong sebagai sahabat karena dia itu orang pertama yang approach gue kayak dia ngomong langsung ke gue, Ger, lu harus tahu kesalahan lu dari dulu sampai sekarang itu lu ngelakuin dulu baru mikir gitu. Jujur gue memang diemin lu selama berapa bulan ini biar lu tuh bisa belajar dulu dari apa sih kesalahan lu gitu. wise juga ya ternyata Oh, Acong dia ini ya. sangat wise. Kaget bro. ya, seorang sangat Acong bisa wise. Dia wise Acong banget. kami tunggu Di podcast kami. Iya. Jadi dia tuh ngomong gitu ke gua kayak coba lu pikirin deh dari SMP gua ngomong sama lu tuh harus mikirin dulu segala sesuatu baru lu lakuin. Dan sekarang SMA ini lu masih belum bisa ngelakuin itu dan gua ngerasa kayak oke, itu salah gua di sini. Terus dia kayak ngomong, cuman nggak apa-apa, gua ngerasa lu dan nerima ganjarannya. Teman-teman juga udah pada jauhin lu segala macem. Gua mau jadi orang pertama yang ngomong sama lu. Gue mau jadi orang pertama yang introspeksi lu dan jujur pas Acong ngomong kayak gitu gue lebih lega ya, walaupun dia konteksnya marah ke gue juga ya. Paling enggak gue tahu kalau teman gue tuh masih sayang sama gue masih ngerasa Acong tuh sayang sama gue dan gue coba untuk ngobrol lagi sama Wilbert, gue minta maaf sama dia, terus dia juga akhirnya mau memaafkan gue dan yaudah sekarang kita bertiga tuh jadi sahabat, aku, Acong, Wilbert gitu. Jadi mungkin ada maksud tersendiri dari setiap kejadiannya dan Tuhan pasti ngerasa nggak akan biarin kita jatuh terus kan. Pasti Tuhan bakal ngangkat kita lagi dan menurut gue bukti Tuhan udah ngangkat gue lagi tuh kayak akhirnya gue bisa berdamai dengan keadaan, gue bisa berdamai dengan teman gue dan gue malah jadi berteman lagi dengan Wilbert dan Acong begitu. Wah, jadi ada insight yang bagus sih. Berarti pertama membenci itu tidak menghasilkan hal yang baik ya, malah memperburuk keadaan kalau kita melakukan bahkan sampai ke tindakan. Yang kedua, kalau sebagai poinnya dari anak Tuhan malah dari cerita tadi malah gue dapat kita sebagai anak Tuhan tuh harus seperti Acong.
Ya gak sih Iya, kayak iya, betul. lu harus jadi seseorang yang bisa memberikan apa ya, menengahi lah istilahnya ya. Malah jadi orang tuh sehingga yang tadinya berantem itu malah bisa jadi baikan dan jadi sahabatan tuh kayak sebenarnya keren sih. Nah justru kita sebagai anak-anak Tuhan justru juga harusnya ngambil sikap yang sama kayak Acong ya. Tidak meninggalkan tapi juga memberikan teguran gitu. Tapi dalam kasih sehingga orang itu belajar justru dari perkara itu gitu ya. Keren sih, keren. Serangi Acong. Sama satu lagi sih yang gue dapat dari cerita Gerald ya. Kalau pas tadi dia cerita kan dia berantem ya. Terus malah temen-temennya malah ngejauhin dia. Malah kalau kayak gitu kan jadi dia nggak jadi contoh gitu. Sikap dari diri dia juga orang kayak ngeliat, loh kok lu anak Tuhan tapi malah kayak begitu gitu. Tapi ketika mereka sudah berdamai, mereka sudah memperbaiki diri mereka sendiri, sudah introspeksi diri mereka masing-masing. Terus akhirnya malah mereka jadi teman akrab. Itu kan malah jadi satu kesaksian juga gitu, yang tadinya mereka saling musuhan tapi ketika mereka sama-sama membenarkan diri mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, akhirnya mereka malah jadi berteman dan sekarang sama-sama melayani juga gitu. Jadinya orang-orang jadi lihat nih, oh bisa jadi contoh gitu. Oh dari si Gerald ini bisa jadi contoh, yang tadinya musuhan bisa berbaikan, bahkan malah sama-sama jadi memperbaiki diri untuk lebih lagi melayani Tuhan bareng-bareng. Tapi mungkin kalau dalam mengampuni kayak kita pasti masih berproses lah, masih ngerasa susah atau gimana. Kayak aku juga ada pengalaman tentang mengampuni sih. Jadi ada satu orang yang benar-benar aku percaya, terus habis itu dia kayak bikin gue kecewa lah gitu. Terus habis itu ada salah satu teman aku kayak dia ngomong, lu tuh nggak bisa kayak gini terus, kayak lu mendem rasa kesel lu, mendem rasa marah lu setiap ngeliat dia tuh lu jadinya kayak jutek. Sebenarnya gue tuh nggak sejutek itu guys, maksudnya kayak emang pembawaan muka gue kayak gini ditambah gue kesel sama dia tuh jadinya Apa iya yakin deh. muka aku nggak sejutek itu kok guys gitu. Jadi tapi karena emang udah bawaannya kesel juga jadi kayak kebawa aja gitu. Maksudnya bukan maksud gue kayak untuk otomatis ya. Iya, bukan maksud gue untuk jutek, tapi emang kayaknya emang pembawaan gue juga seperti itu gitu. Terus habis itu orang ini tuh nanya, kamu ini enggak, kalau misalnya dia minta maaf sama kamu mengampunin dia enggak? Terus dengan tegasnya gue ngomong, enggak, ngapain gue ngampunin nih orang gitu. Justru kalau dia datang ke depan gue malah makin marah sama dia. Terus sampai akhirnya aku lagi hari Minggu, terus habis itu nyokap khotbah tuh, khotbahnya tentang mengampuni gitu. Nah di situ nggak tahu kenapa kayak akhirnya gue tuh nangis, bener-bener literally yang nangisnya sampai sesegukan dari awal khotbah sampai selesai khotbah. Bahkan ibadah udah selesai tuh gue masih nangis, gue masih kayak, Mi ini kenapa mami khotbahnya kayak gini, mami nyindir aku ya. Kadang gue ngomong kayak gitu, tapi nyokap ngomong, kalau misalnya kamu merasa tersindir berarti hati kamu tuh masih peka, maksudnya kamu tuh masih bisa disentuh sama Tuhan. Akhirnya pada saat itu juga aku datang ke musuh aku ngomong, Kak, sorry aku sudah mengampuni kamu, apapun yang kamu lakukan, aku udah anggap itu udah gak terjadi lagi. Maksudnya kayak aku berusaha untuk mengampuni kamu gitu loh. Terus kayak di situ bukannya dia yang minta maaf, tapi malah gue duluan yang minta maaf. Kak, gue minta maaf kalau selama ini gue kayak gituin lu gitu-gitu. Tapi gue langsung kayak ngomong kayak, tapi gue nggak bisa langsung kayak 100% untuk maafin lu, tapi gue sudah kayak lagi berusaha untuk maafin lu. Tapi dia juga kayak ngomong, Dea sorry banget kalau misalnya gue kayak gini. Dan pada akhirnya sekarang kita berteman. Maksudnya walaupun terkadang kita masih suka diem-dieman atau kayak agak cringe gitu kalau duduk sebelahan, dan bahkan gue masih suka nangis kalau sebelah dia, tapi kayak pada akhirnya gue lega gitu loh, kayak nggak ada kepikiran yang macam-macam lagi gitu loh. Jadi kayak gak apa-apa, prosesnya emang susah, bahkan sampai sekarang gue juga masih berproses, tapi gue yakin kedepannya toh kita juga didewasakan gitu loh sama Tuhan. Kayak ini nih kalau misalnya gue kasih lu kayak gini karena gue tahu lu tuh siap, lu tuh bisa gitu. Jadi ya semangat deh teman-teman, mantep. Kalau dari denger cerita kan istrinya kayak Gerard aja butuh waktu 1,5 bulanan lebih gitu ya. Pokoknya prosesnya mungkin gak secepat yang teman-teman pikirkan gitu, tapi intinya
mengarah ke sana itu Iya. membuat better, makin lama makin baik gitulah ya. Gitu. Oke. Jadi intinya mungkin kalau Tuhan kasih masalah seperti ini, lu dihadapkan sama seorang yang membuat lu jengkel begitu, mungkin itu membuat kita semakin dewasa ujung-ujungnya ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya gue nggak ngampunin dia ya, kayaknya gue masih stuck aja tuh kayak begitu. Maksudnya Iya. gue kayak bakal tetap kayak begini-begini aja, dia udah happy-happy, gue begini-begini Iya, aja iya. gitu. Padahal kalau misalnya gue udah mengampuni dia, kayak Tuhan kasih yang lebih baik Benar, lagi benar. buat gue. Maksudnya yang lebih sayang sama gue, yang lebih pengertian sama gue gitu. Jadi kayak gue nggak usah berpikir yang sebelum-sebelumnya, tapi Ya. gue lebih berpikir lebih ke depannya Ke depannya, gitu. benar-benar. Ya gitu sih guys, mantep. Wih. Ya guys ya, jadi pertama itu kita harus memperbaiki diri kita dulu. Kita mengampuni diri kita juga. Setelah itu kita mengampuni orang yang bersalah sama kita atau musuh kita belajar untuk mengampuni mereka. Habis itu kita belajar untuk berbuat baik kepada mereka dan juga kita belajar untuk berdoa untuk mereka gitu. Agar bukan cuma kita yang diubahkan tapi mereka juga diubahkan gitu. Selain itu ketika kita udah mengampuni, ketika kita udah berusaha dan memaafkan mereka, kayak tadi dia bilang, buktinya berkat-berkat Tuhan makin dicurahkan gitu. Ketika kita udah belajar mengampuni, kita udah melepaskan kebaikan kepada mereka, berkat-berkat Tuhan yang mungkin tadinya terhambat karena kesel kita sama mereka, karena kita masih dendam sama mereka, tapi ketika kita mengampuni mereka, kita jadi lebih tenang, hati kita jadi lebih damai. Setelah itu berkat-berkat Tuhan turun gitu, semakin banyak berkat-berkat Tuhan turun sama kita gitu kali ya guys ya. Yes, betul. Nice. Keren nih, keren tema hari ini ya. Iya. Jadi ya cintai musuhmu. Minum Yakult tiap hari. Ya guys, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang sebel-sebel sama temennya atau kesel-kesel sama mungkin orang kantornya atau mungkin tetangganya mungkin atau di kampusnya, di kuliahnya atau di apanya mungkin. Ayo kita mulai belajar untuk mengampuni orang tersebut, belajar untuk memperbaiki diri kita juga dan belajar untuk berbuat baik kepada mereka. Love your enemy. Ya, Love love your your enemy. enemy. Karena ketika kamu sudah mengampuni, berkat Tuhan akan Pasti, dicurahkan. Pasti. Dan berkatnya itu kayak banyak banget gitu. Betul. Oke, segitu dulu podcast kita untuk hari ini. Teman-teman jangan lupa kita ada Ibadah Regeneration setiap hari Minggu pukul 2 siang di GBI Flame Alam Sutra. Gua Aldi. Gua Sel. Gue Day. Gua Eki. Kita dari Genster, Generasi Generasi Stereo Stereo Podcast. Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.